Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini orang ketemu lagi di meeting di bagian apa namanya refleksi aksi nyata. Orang so bahas kemarin tentang pembuatan video. Mudah-mudahan videonya bagus, tidak ada halangan. Nah, di sesi ini orang semua akan apa namanya mencoba merefleksikan bagaimana orang punya proses selama membuat video. Kak Maman pimpin doa dulu, doa bersama. Ya, baiklah Pimpin doa dulu. teman-teman. Ya. Ya, baiklah teman-teman, kakak-kakak semua. Ya, marilah kita berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan ini. Doa dimulai. Selesai. Doa selesai. Terima kasih Kak Maman. Kakak-kakak semua, kita sudah berdoa bersama. Ini kesepakatan kelas kita. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Kalau tidak digunakan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sesi kali ini adalah merefleksikan materi dari awal tadi, kemudian dengan video yang sudah kita laksanakan, kemudian memahami setelah penugasan aksi nyata. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan di sini juga orang mau dapat semua gambaran tentang aksi nyata kemarin yang sudah dibuat. Kira-kira apa DP masalah, apa DP kurang, bagaimana kendala selama proses pembuatan video aksi nyata itu. Nah, kakak semua orang mau bahas satu-satu dulu. Kalau video kemarin kan cuma 30 menit. 30 menit, ada pembukaan, isi, penutup, kemudian ada asesmen. Di dalam situ ada apa namanya? Ada refleksi juga, ada timbal balik guru. Apa semua DP bagian-bagian dalam proses pembelajaran itu. Tinggal tergantung bagaimana orangnya nanti apa namanya? Bisa membuat itu masuk semua dalam proses pembelajaran, begitu. Saya minta dulu sama Kak Nawir dulu, coba ceritakan dulu bagaimana proses pembuatan video kemarin. Kira-kira bagaimana DP alur cerita itu sampai jadi video, jadi dapat 30 menit itu. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Randy sebagai fasilitator PKG kelas 007. Teman-teman sekalian PJOK yang sedang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Untuk pembuatan video kemarin cukup menguras tenaga ya Kak. Karena yang pertama prosesnya menyediakan bahan ajar atau modul ajar ya. Modul ajar untuk mengajar ya. Jadi pertama membuat modul ajar, kemudian pada esok harinya saya melakukan pembuatan video ya. Dan alhamdulillah dibantu oleh teman-teman ya. Yang video yang saya buat kemarin adalah tentang video mengenai bola voli ya, passing bawah sama passing atas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa yang sangat sulit, terutama pemahaman siswa di dalam kelas mengenai pembuatan video tersebut. Langkah-langkah dalam video tersebut, yang pertama saya membuat RPP, yang kedua membuat PowerPoint, yang ketiga
Nah, itu hanya dua itu baru metode yang saya pakai adalah metode berdiferensiasi konten ya. Di situ ada video, siswa melihat video, terus menerima umpan balik, menganalisis hasil video, lalu melakukan gerak passing bawah sama passing atas di lapangan. Selanjutnya saya melakukan asesmen akhir dengan menggunakan LKPD. Setelah melakukan asesmen, saya pendinginan dan dengan ditutup dengan doa. Terima kasih, mungkin itu dulu dari saya Kak Randy, nanti berkembang sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti ada video itu nanti dari kelas ke lapangan ya? Ya, dia pembuatan video itu saya ambil di kelas dulu pembukaan. Inti sudah masuk dari dalam kelas, ada di situ siswa menganalisis video, atau dia kan termasuk dalam berdiferensi konten ya. Nah, setelah itu mereka ke lapangan melakukan pemanasan dan melakukan mempelajari gerak-gerak mengenai passing atas sama passing bawah. Oh, diferensiasi konten. Berarti nanti hasilnya biasa ke dalam penjelasan itu kalau mau dibagi ke dalam kelompok lagi diferensiasi produk. Ya, produk dan proses. Karena dia dibentuk kelompok setelah di lapangan. Kalau di kelompok itu misalkan nanti tak bagi. Produknya di kelompok ini nanti dapat passing atas. Ya. Kemudian jelaskan. Nanti ada diferensiasi produk itu. Tapi bagus itu, harus ini. Jangan lupa DP di proses itu usahakan ada timbal baliknya. Karena dalam proses itu harus ada timbal balik. Siswa bertanya, guru menjawab. Atau siswa bertanya, siswa lain menjawab. Oh, siap. Ada Kak di video itu. Jadi saya sebagai guru, saya menanyakan di video ya, menganalisis video. Saya tanyakan, ini kira-kira contoh apa ini? Gerakan apa? Jadi mereka jawab, oh ini passing atas. Kalau ini apa? Smash, ini servis atas ya. Jadi itu menganalisa. Jadi akan nampak di situ kelas itu aktif. Jadi semuanya nampak, apa lihat. Siswa ini bertanya terus menjawab. Baru kemudian jangan lupa ada Bapak Puji tidak dalam video itu kalau siswanya bagus. Iya, ada sedikit di situ setiap ada kata-kata bagus. Oke, mantap. Iya, bagus, mantap. Di RPP itu. Lupa. Saya tulis dicantumkan di RPP itu, Kak. Ya, itu motivasi sebenarnya itu kata motivasi. Kata pujian itu. Yang penting jangan sampai keluar ke ranah yang negatif. Kalau negatif nanti ini salah, bukan begitu. Ya, tidak. Berbahaya itu. Memang video itu saya belum terlalu puas sih sebenarnya, cuman mengingat range waktunya deadline waktu. Jadi ya nanti berkembang lagi. Namanya juga untuk pembuatan video pemula, walaupun orang sudah pro dalam mengajar di kelas atau di luar kelas, tetap di video ini tetap pasti mereka akan nervous. Sama saja itu, sebenarnya tidak ada DP yang berpengaruh. Yang penting langkah-langkahnya itu terus sudah konsep, ketemu. Sintaknya. Saya juga pertama begitu dalam proses itu begitu. Ketika tidak dikonsep, tidak mau jadi. Intinya kalau pembuatan film itu dibuat skrip, harus pahami skrip. Setiap sesuatu yang dibuat dalam bentuk video, kita harus ada alur ceritanya. Tidak bisa kita buat secara lurus. Ya. Kalau tidak akan tertukar. Siap. Tapi sebenarnya di videonya torang ini diminta senatural mungkin torang mulai ini trompet video. Ya, makanya kemarin pembuatan videonya itu sebenarnya terlalu panjang karena 2 JP 80 menit. Jadi saya edit sedikit menjadi 30 menit, Kak.
nanti saya cek ulang kalau apakah bisa tembus nanti proses penilaiannya. Mudah-mudahan tembus, kalau tembus berarti itu aman. Begitu. Oke, karena saya tanya dulu sama Kak Maman ya, promo. Serius. Bili karena aku dipanggil. Kak Maman, cek. Kita bawa motor merah kan? Yes. Motor Revo. Kak Maman. Boleh. Coba Kak Maman ceritakan Kamari dulu. Bagaimana Kak Maman proses pembuatan video 30 menit itu? Karena Kak Maman punya kemarin ini dia upload ini tak potong cuma 6 menit lagi. Sistem tolak, sistem langsung baca. Ditolak. Ada ambil video 30 menit. Nah, bagaimana itu ceritakan dulu bagaimana Kak Maman kisah proses sampai video jadi di situ itu. Oh. Jadi proses itu pembuatan video. Iya. Itu video ada video ada ambil waktu Badekat kamari, badekat di mic dulu, badekat di mic, tidak dapat dengerin. Nah, begitu Jo. mau kasih Berapa orang siswa ada pakai ini video? 23 23 Air besar. Oke, kanan silakan. Buang air besar, buang air besar. Oke, silakan. Baru apakah dalam proses itu Kak Maman tidak ada masalah sama sekali? bagaimana Apakah dalam proses itu tidak ada masalah dalam proses pembuatan video itu? Alhamdulillah tidak ada masalah Kak, berjalan dengan lancar sampai dengan selesai kok. Dari awal awal pembelajaran sampai inti dengan penutup itu ya alhamdulillah tidak ada halangan itu. Kak Maman ambil materi apa? Itu kebugaran jasmani, lari bolak-balik. Iya. Berarti tujuan pembelajarannya bagaimana tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu siswa apa? Lari bolak-balik itu menggunakan bola atau dan kemudian setelah saya hitung 1 menit berapa kali siswa dapat melakukan bolak-balik itu. Habis itu saya sesuaikan di dompet denyut jantung, suruh hitung nadi itu. Oh, oke. Yang penting ada tujuan pembelajaran, ada disampaikan itu, jangan sampai tidak disampaikan karena dalam proses itu harus dikasih tahu. Orang hari ini tujuan pembelajarannya kita orang ini yang harus orang bikin adalah seperti ini. Begitu. Iya. Untuk daya tahan jantung dan paru Kak, saya jelaskan itu. Oh jadi dengan lari bolak-balik ini Pak Juru kita jantung mau kuat, bukan mau kuat atau bagaimana, tetapi kalian punya daya tahan itu, insya Allah kalau kalian aktif, kalian latihan itu, insya Allah menipis jantung kalau aktif, maksudnya tidak gampang ada kena cedera begitu. Jadi bagaimana setelah proses kemarin belajar, so lebih enak mau mengajar? Oh, iya, alhamdulillah. Sebenarnya so lebih gampang kan, karena orang sudah pahami memang DP cara, sudah dapat semua dari modul 1 dan modul 2. Orang so lebih tahu cara bikin video, cara mengajar. Iya. Cuma mungkin prosesnya pengambilan video itu yang agak susah, tidak sulit juga, cuma agak susah karena orang bukan ahli di bidang bikin video. Karena kalau seorang ahli di situ
atau so terbiasa paling cuma rabu-rabu orang bikin video itu, tidak perlu nanti untuk apa namanya pusing-pusing lagi, kurang tag video langsung jadi begitu. Baru Kak Maman, bagaimana proses asesmennya Kak Maman, asesmen dalam pembelajaran? Penilaian siswa, Iya, ya, maksudnya penilaian yang dalam apa Kak? penilaian Kak Maman banilai dorang bagaimana itu, apa Kak Maman yang banilai atau dorang yang banilai? Oh ya, waktu kegiatan saya ambil video itu. Iya, karena Anak-anak harus ada siswa asesmen gitu. sekolah itu. So bilang sama siswa-siswa, itu kan saya kasih pasang-pasangan. Jadi dan ini kalian hitung selama 1 menit. Nanti saya bilang stop, berarti itu 1 menit. Nanti kalian hitung selama bolak-balik itu berapa kali balik kau punya teman. Itu catat. Kemudian itu pegang DP denyut nadi di tangan itu, hitung. Yang kalian jawab tuk. Nah, itu kalian hitung berapa kali menit. Saya bikin begitu Kak. Berarti so pakai berpasangan dorang ya? Iya. Sudah pembelajaran prosedur berpasangan, jadi dorang praktek so berpasangan. Artinya kalau lihat di sini so lebih paham ini cara mengajar yang efektif. Jadi semua siswa dapat bagian ya. Tidak ada yang tidak Iya. dapat bagian. Iya. Jadi DP guru enak ya. DP guru Iya. so tidak material lagi, so kurang jaga kode. malahan dia bakal Pak Guru begini. Siswa aku kasih salah, dia mau mengaku kalau DP hasil dia sesuai itu. Jadi itu orang bisa jadi penilaian nanti, penilaian sikap bisa menerima dari teman, kemudian sikap jujur itu orang dapat di situ lagi. Itu kalau orang mau nilai pakai itu. Jadi dalam intinya dalam aksi nyata yang sudah dilakukan itu saya rasa so banyak dari proses yang terlaksana. Kemudian ada Pak Puji juga pastinya toh. Iya. Itu sering memuji kalau ada siswa yang dia punya kinerja bagus, orang puji mantap, keren, begitu. Ayo lagi gas. Itu bahasa sederhana. Saya lihat siswa yang satu itu dia selesai mau ganti tangan. Dia bilang, "Tunggu Pak Guru, saya masih suka." Oh, kuat dia masih mau. Ya bagus. Berarti berhasil ini proses pembelajaran ini karena siswa so suka. Kalau tidak berhasil, aduh, bahaya. Iya, saya lihat juga itu ada siswa memang semangat sekali dari cara dorang menjawab pertanyaan itu, dorang semangat. Artinya berarti proses pembelajaran bikin video ini bagus, sesuai dengan dorang kebutuhan, dorang keinginan belajar terpenuhi di choice voice owner itu. Jadi pas dikasih materi, dorang praktek sendiri, orang bisa laksanakan dengan tanggung jawab. Jadi pas itu. Tidak ada yang kurang. Begitu Kak Maman. Baru apa dulu? Selama proses itu dia pengambilan video itu, saya tidak dapat nonton semua juga, tidak full. Apakah dalam proses pembelajaran itu, dorang di ini tidak ada penilaian lagi? Tidak ada ulangan begitu, ulangan tulis, ulangan tanya-tanya, ulangan lisan, atau apa? Oh, cuma saya buka pertanyaan saja, Kak. Berarti cuma ini sekedar kasih seperti pertanyaan pemantik ya? Iya, bagus. Karena begini, kalau dalam proses pembelajaran yang melibatkan fisik panjang, tidak perlu dikatanya-tanya ini. Karena dorang pasti kalau selesai itu capek sekali. Iya. Kan dorang olahraga. Setelah pasien refleks ini kan saya sampaikan nanti insya Allah di pertemuan minggu depan
kita akan masuk pembelajaran permainan juga. Langsung berembok, coba itu Jo Pak Guru ini apa? Tomo itu sit up push up katanya. Soal itu Iya, nanti. karena di situ kan dorang ngerasa dorang mau bermain, cuma bermain yang dong ke taman. Iya, itu baku adu fisik. Ya, cuma orang mesti jaga dalam proses itu, jangan sampai lingkungan orang mau batas fisik tidak bagus, misalkan abu, kemudian ada yang berbahaya. Yang kedua Ya. dalam proses itu jangan sampai orang baku garang bakal lain, semua baku-baku Iya. sampai baku hina itu bahaya. Itu. Iya, karena dalam proses itu yang mau dijaga. Proses di pembuatan video itu orang harus pahami dulu. Jangan sampai orang asik-asik kasih materi, orang lupa anak-anak negara. Itu selalu saya refleksikan di akhir pembelajaran. Bagaimana kelas. Jadi Kak Maman sudah dapat semua DP inti bahwa dalam proses itu ketika anak-anak suka, dorong pasti mau terus. Iya. Gitu. Berarti Kak Maman pakai tes tadi itu ambil materinya tentang pendidikan kebugaran. Karena kebugaran tuh tentang push up, sit up. Kasih lanjut itu Kak Maman kalau anak-anak suka, kasih lanjut. Kasih biar mereka ini. Oh iya Kak. Mereka suka itu kasih lanjut itu materi, ajar mereka tentang kebugaran, bagaimana menjaga kebugaran. Supaya dorang termotivasi. Mungkin pagi-pagi mau ketemu dengan saya di jalan, dorang mau jogging pagi. Oh, iya Kak, iya. Apalagi kan ada anak-anak itu kan suka bola, Iya. lain. Nah, ajari itu tentang latihan kebugaran. Jadi mau ketemu titik tengah dengan dorang kesukaan itu. Begitu. Oke, Kak Man, saya mau tanya dulu yang dorang di sini lagi. Orang mau Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Kak, itu saya tuh video yang kita putus itu insya Allah mau upload ulang sahabat. Iya, upload ulang sekalian dengan RPP supaya dapat foto. Oke. Iya. Iya. Terima kasih. Kak Manto cek. Kak Manto. Iya, iya. Coba Kak Manto refleksikan dulu bagaimana prosesnya pembuatan video itu. Bagaimana apa yang Kak Manto rasakan bikin video itu? Bikin video yang 30 menit itu? Ya, baru 1 jam, 30 menit kakak. Oke. Yang 1 jam mana punya Manto? Habis ini Ya, kita punya Karendi yang mewakili. Iya, ada yang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana pembuatan video saya selama 30 menit. Kakak-kakak sekalian, yang saya buat pertama itu adalah modul ajar mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, yang pertama saya lakukan adalah mengucapkan salam, kemudian mengecek keadaan siswa apakah sehat atau tidak, kemudian melakukan absen. Setelah itu melakukan persepsi, melakukan persepsi. Saya lupa ini. Persepsi tentang pembelajaran yang kemarin dan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran waktu saya membuat video itu adalah pencak silat. Untuk tujuan pembelajarannya itu melalui
pembelajaran pencaksilat, siswa dapat dapat menganalisis dan mempraktikkan kuda-kuda, kemudian pukulan, tendangan, dan tangkisan. Mantap. Siswa melalui pembelajaran bela diri pencaksilat, siswa dapat menganalisis dan mempraktikkan teknik dasar kuda-kuda, tendangan, pukulan, tangkisan dengan baik. Selanjutnya saya masuk ke kegiatan inti. Saya menggunakan metode metode atau apa itu PBL, Project Based Learning. Iya. Project based Project learning. Based, ya, metode model pembelajaran PBL, Project Based Learning. Kemudian pendekatannya adalah TPACK, itu tentang penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian itu dia. Pada kegiatan inti, yang pertama saya lakukan adalah tentang menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang apa yang terjadi di teknik dasar pencaksilat, permasalahan-permasalahan. Kemudian setelah itu saya mau menyajikan video tentang teknik dasar kuda-kuda, teknik dasar tendangan, pukulan, tendangan, dan tangkisan. Setelah itu, teman-teman kakak sekalian, saya membagi kelompok terbagi atas 3 kelompok. Setelah itu saya membagikan LKPD. Setiap kelompok itu kelompok 1 itu saya bagikan materi tentang kuda-kuda dan pukulan. Kemudian di kelompok 2 itu saya bagikan materi tentang tendangan, dan kelompok 3 itu tangkisan. Setelah itu mereka menganalisis video yang saya sudah bagikan dan mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah mempresentasikan itu, setiap kelompok dibuka tanya jawab tentang materi yang sudah mereka sampaikan. Setelah itu, kakak sekalian, saya menuju ke ruang aula untuk mempraktikkan apa-apa yang sudah mereka analisis dan sudah mereka kerjakan di kelas tentang teknik dasar pencaksilat. Di ruang aula, saya melakukan latihan dan pembimbingan kelompok yang sudah saya bagi tadi tentang tata cara saya bersama siswa ya, mempraktikkan tentang teknik dasar yang sudah dipelajari di kelas. Ya. Terakhir, analisis evaluasi, saya menyuruh untuk tampil per kelompok bagaimana itu melakukan teknik dasar kuda-kuda dan lain sebagainya. Dan teman lainnya memberikan umpan balik atas penampilan kelompok contoh kelompok 1 yang tampil memberikan umpan balik itu kelompok 2 dan kelompok 3. Itu sebagai penilaian antar teman. Di samping itu saya melakukan penilaian juga, penilaian keterampilan. Asesmen keterampilan ya? Ya, asesmen keterampilan. Ya. Selanjutnya di kegiatan penutup bersama adik-adik siswa melakukan refleksi kegiatan pada hari itu. Selanjutnya mengumpulkan LKPD untuk sebagai acuan saya untuk menilai pengetahuan. Dan yang terakhir itu penyampaian materi yang selanjutnya dan terakhir penutup. Apa saja kendala yang saya dapat, yaitu tentang kondisi siswa, di mana lagi ada yang
yang apa dulu? Yang kurang semangat, tapi bisa teratasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kak Manto punya proses ini, ada 2 kegiatan di situ. Jadi Iya, 1 kali dalam jalan. kelas dan di luar. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dulu, kemudian dengan dia punya teknik-teknik dasar baru mempraktikkan. Praktikan. Iya. Jadi sebenarnya baru bagaimana? Apa dalam proses itu apa namanya? Asesmen itu dikasihnya itu di awal atau di akhir? Kalau Pak Manto Assessment punya. itu dia di kegiatan inti tapi di bagian terakhir di evaluasi itu. Berarti di situ tidak ada asesmen otentiknya ya? Karena dia cuma kuda-kuda. Iya. Tidak ada. Karena kalau asesmen otentik itu dia nanti saat memang so tanding. Coba aku pukul barangkali baru itu. Itu ada di asesmen otentik. Cuma di situ ada asesmennya. Asesmen itu tentang teknik dasar saja dia. Kelas 7 ini pasti. Iya. Kelas 7 dia cuma teknik dasar. Tidak masalah. Siapa ini Pak biasanya? Tidak apa-apa, yang penting dia. Tapi saya mau ganti ulang saya video itu nanti hari apa begitu, besok atau hari Kamis saya mau buat video ulang. Tadi ada buat video ulang cuma banyak ribut, banyak sekali anak-anak. Iya, cuma jangan sampai terlewati jauh. Iya, siap. Kalau so jauh sekali, so bahaya pol, so banyak DP merah-merah. Nurdin, habisin nggak Nurdin? Nah begini, dalam proses itu jangan lupakan selain tujuan pembelajaran juga, orang di tengahnya itu pemantik, pertanyaan pemantik. Iya. Apakah Tika Manto punya kasih diferensiasi konten? Apa namanya? Iya, diferensiasi konten. Misalkan ada yang balia gambar, ada yang mau balia video, ada yang nanti. Iya. Ada kasih lihat video ke Randy, ada di kelompok kasih Chromebook satu kelompok satu Chromebook. Dorang ada apa lihat video situ. Berarti sudah so kagak itu, karena pastinya dorong so pakai Chromebook, berarti so diferensiasi konten. Dorong so dapat. Tidak ada lagi yang tidak mau jago, memang harusnya jadi semua ini. Pakai Chromebook begini so hafal. Pasti mau jadi gagal itu dari video karena so balik laptop langsung, dorong pemahaman so dapat. Kalau mau bikin video ulang jangan lupa DP assessment itu. Iya, siap. Backward design orang bilang. DP backward design, pembelajaran, assessment baru prosesnya. Iya. Kita orang ke ini dulu, ke siapa? Ke Arlan dulu tadi ini. Kanurdin belum dia masih ada sibuk proyek 1 miliar dia bilang untuk dia punya video. Karlan cek, kaget belum bagikan lagi dia ini. Cek. Karlan, aduh, coba hilang dia. Dia ini tidak jelas ini Arlan ini. Kadita, halo, cek. Kemana ini dorangnya? Pada hilang ini. Dita dan Arlan ini yang rupa pada kabur no. Kenapa Kak Maman ini udah hidup mik? Ada yang mau diceritakan? Itu baca sama siapa? Kanurdin M Top. Lagi sibuk kayaknya dia. Kenapa Oti?
Yang anak punya itu banyak mau revisi, Maman. Oh, Nah, Kak Maman, nanti segera kirim, jangan lama-lama. berapa bulan Kak sekolah? Dita, mau cari dulu Kak Dita ini. Kak Dita mana? Cek posisi. Kak. Dita. Ya, Dita lagi tidak ada ini. Belajar di sini sebenarnya belajar supaya pas besok-besok orang mau dapat PPG piloting 3, orang so tidak ini. Karena kan di dalam proses itu nanti orang baru mau tulis judul, orang so ketemu dengan backward design. Bukan semua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Kalau Kak Manta punya tadi kuda-kuda. Berarti asesmennya dia harus praktek teknik kuda-kuda. Kalau dia pengetahuan menganalisis keterampilan gerak dasar, maka dia tanya jawab atau pilihan ganda atau esai. Maka dia akan menjelaskan di situ. Kamu punya 2 tadi, maka ketemunya dari dalam kelas. Pertama dia sampaikan dulu tujuan, kasih pertanyaan pemantik, kemudian ada diferensiasi konten. Kontennya lihat di mana? Di YouTube, pakai Chromebook. Nah, dari situ lanjut kasih LKPD dikerja, jadi dapat lagi dia punya ini penilaian asesmennya pengetahuan tapi dalam bentuk kelompok. Turun dari situ lagi selesai ke aula. Nah, di aula itu sudah diferensiasi produknya kontennya sudah jalan. Orang sudah mulai praktikan. Praktikannya mungkin nanti berkelompok juga gantian berpraktik bernilai. Ketemu lagi dengan penilaian antar teman. Untuk perlu diingat bahwa dalam prosesnya itu ada namanya kan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Itu TPACK itu TPEK. Itu dalam setiap proses pembelajaran memasukkan unsur-unsur pengetahuan baru berupa teknologi. Misalkan anak-anak diperkenalkan cara membuka YouTube, cara melihat YouTube, cara melakukan browsing untuk ini. Itu di TPACK itu yang harus memang diperkenalkan supaya orang tidak kaget dalam prosesnya gitu. Padahal gagah sekali seandainya semuanya juga kalau lengkap, orang punya TPEK itu bakalan dapat TPACK. TPACK itu paling sederhana itu dalam konten knowledge itu kalau bukan di YouTube lihat dipakai pakai PowerPoint di TPACK-nya. Nanti pakai TPACK. TPACK-nya lihat di YouTube, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Itu ada itu bahasa kerennya itu di PPG itu pasti ketemu itu TPACK, diminta itu setiap dalam proses harus ada TPACK-nya. Lihat materi dari YouTube, dari video, atau lihat sendiri browsing. Ada itu Kak, ada. Nah, itu karena di proses pembelajaran abad 21 yang sering dibahas di abad 21 itu bahwa siswa itu akan lebih mudah mengerti dengan konten yang berbasis internet. Sehingga muncul itu TPACK. Nah, di TPACK itu pas masuk di kurikulum Merdeka dengan K13 dan kurikulum Merdeka, masuk lagi Pak orang disebut diferensiasi konten. Sebenarnya itu dari situ, dari KTSP dulu itu dimasukkan ke situ buku K13. Cuma di zaman KTSP siap dulu untuk bahasa Trio Sariki saya. Cuma di KTSP itu orang punya fasilitas pembelajaran masih jauh sekali. Sehingga orang masih sederhana, paling buku, gambar-gambar. Tapi ketika saya masuk di kurikulum 2013 di tahun 2000 berapa 14 ya 15 ke 16 itu sudah ketemu di itu, so masuk TPACK-nya ketemu pakai konten.
atau lihat video, lihat segala macam. Padahal sama-sama juga itu sebenarnya. Cuma beda bahasa, beda kurikulum, beda bahasa, beda juga DP arti. Begitu. Kali, cek. Mau lihat dulu Kali ini, baru bergabung ini. Selamat datang Kali. Kali. Aduh, lah ODM Ali ini sudah di mana? Kali. Kak Abdurrahman. Cek. Mbak. Aduh. Kali ini rupa kabur juga. No. Siap. Mohon maaf, baru gabung, sudah lupa. So ada kostum. Kebetulan kostum itu Halo. kan orang bilang jemput ini hari siang. Baru Pak Mahmud ada ke kota, ada pakai oto, jadi sekalian Mbak jemput. Olo itu so bilang sama Pak Mahmud. Oke, kalau begitu ini saya mau ke Kak Ali dulu, Kak Abdurrahman, boleh? Siap. Oke. Kak Ali, coba tolong ceritakan dulu sama saya proses pembuatan videonya Kak Ali. Supaya orang sekalian mau refleks. Jangan kasih banyak Kak Ali. Mau tuluhu. Gimana? Jangan kasih banyak. Mau tuluhu Atia. Ini untuk proses pembuatan video ini sebenarnya ini apa? Belum jadi. Ada satu video yang sebelumnya, Izin cuman mau balik. ya. Oke, lanjut Halo. lanjut Kali, dapat dengar. Ini untuk masalah pembuatan video ini DP durasi berapa menit? 30 menit. 30 Kakak sama. Tidak cuman masalahnya yang ada saya buat video ini video Ukin, cuman kemarin itu maksudnya ada ini cuman ada kesalahan sedikit kemarin. Kesalahannya di mana itu? Coba supaya terang. Kesalahan pertama video yang saya putar tidak ada suara. Kemudian di situ lagi tidak ada penyampaian teknik penilaian. Saya lupa di situ, saya tidak backing lagi. Oh, berarti Kak Ali punya dengan alasan bahwa masih ada yang kurangnya itu. Jadi mau diperbaiki. Begitu. Iya. Oke. Cuma ya oke, ceritakan saja dulu yang pertama itu dia bagaimana? DP langkah-langkah. Iya. Pertama kali kan coba bikin video toh? Nah, Oke, ceritakan kamar dulu itu DP bikin video itu bagaimana DP kisah. itu yang video itu yang saya ambil itu tentang permainan bola kecil, tentang permainan kasti. Baru kemudian saya ambil gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Oh, yang bagaimana itu, Cok? Manipulatif itu bagaimana? Kalau Jangan gerakan manipulatif, ya kalau untuk gerakan manipulatif itu kan artinya gerakan melibatkan tubuh dengan memindahkan objek. Contohnya misalnya memegang bola dan melempar bola, itu salah satu contoh gerakan manipulatif. Artinya dengan memindahkan objek. Oke. Maksudnya jangan sampai orang semua ini menjadi materi lo SD. Ya, Jangan sampai semua jadi materi SD, cuma lempar tangkap boti. baru Tidak apa-apa, yang penting DP materi ada di situ. Di situ juga di materi kelas 7 kan cuma tentang lempar tangkap. iya. Kalau di materinya di kelas 7 itu apa dulu materinya untuk permainan bola kecil itu kan tentang gerak spesifik melempar dan menangkap. Iya. Iya, jadi saya ambil video kini itu yang itu tentang melempar dan menangkap, tapi saya bawa di gerak apa dulu tentang gerak lokomotor dan manipulatif itu. Boleh itu, sama saja itu. Yang penting di RPP itu nanti Iya, sesuai dengan apa namanya? Dia punya tujuan pembelajaran. Kan backward design, orang kembali ke backward design. Orang punya judul misalkan kasti, iya, gerak lempar tangkap. Tujuan pembelajaran siswa dapat menganalisis dan mempraktikkan lempar tangkap. Berarti nanti di situ itu
DP asesmen nanti apa namanya? Kali harus mengasesmen lempar tangkap itu dia. Iya, yang saya ambil itu tentang itu apa dulu yang masalah gerak lokomotor dan lokomotor manipulatif itu. Iya, angkat di situ, tidak apa-apa. Iya, melalui lempar tangkap bola itu. Yang penting dia DP penilaian nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu backward design. Tidak, maksudnya itu di penilaian itu boleh mau kasih masuk itu tentang penilaian. Kan saya ambil itu untuk teknik penilaian itu ada 3. Ada penilaian pengetahuan, baru penilaian sikap dan keterampilan. Boleh begitu? Boleh, tergantung kali mau ambil penilaiannya berapa banyak. Misalnya untuk di penilaian pengetahuan itu, anak-anak itu kan dari awal sampai akhir. Kemudian yang saya nilai juga di situ untuk penilaian pengetahuan itu diskusi. Ada diskusi di dalam, ada masih diskusi untuk materi yang saya kasih video, saya kasih tayang video. Kemudian di situ ada hal yang saya buat di situ untuk di soal diskusi. Boleh. Tidak apa-apa itu. Yang penting sesuai, jangan sampai tidak sesuai. Itu masalah misalnya begini. DP materi kasih, DP asesmen lari. Ya. Tidak boleh. Kira-kira contohnya seperti apa DP asesmen itu supaya tidak mudah salah-salah ini dia. Supaya mau kasih sesuai itu DP materi dengan DP asesmen. Kagak tak salah-salah ini sampai asesmen. Tidak mau salah asesmen. Misalnya untuk itu kasih macam penilaian sikap itu kira-kira itu ini apa dulu menyangkut apa dulu kasih macam di diskusi itu kasih macam kerjasama, kemudian apa dulu disiplin atau bagaimana? Ada di RPP itu, coba cek di RPP. Di RPP itu kan ada dia punya apa namanya? Apa dulu DP nama ini? Di bagian akhir itu, pada bagian akhir RPP itu. Oh iya, DP lampiran apa ini? Di rubrik, Di rubrik, ada DP rubrik di situ itu. Ada. Itu kalau saya lihat di rubrik itu, kalau untuk di rubrik itu saya lihat itu yang untuk penilaian afektif atau iya, penilaian sikap itu seperti tanggung jawab, kemudian disiplin, kerjasama, toleransi, itu yang dimuat di RPP. Nah, itu rubrik penilaian sikap itu. Iya. Cuma baru bagaimana dengan ini? Ini kalau keterampilan bagaimana? Berarti yang berhubungan dengan itu apa dulu? Tentang lempar tangkap itu Kenapa? Kalau untuk keterampilannya di mana? Di lempar tangkap itu kasih macam bagaimana cara melempar begitu? Kalau DP asesmen gerak mesti dipahami juga, jangan sampai turun salah. Kalau asesmen gerak misalkan yang tujuan pembelajaran siswa melakukan teknik dasar lempar tangkap, maka yang diukur itu lempar tangkapnya, asesmennya berarti lempar tangkap, gitu. Iya. Kalau asesmennya misalkan ada melampirkan tentang sikap apa yang diukur di situ, misalkan 2 saja. Kerjasama, jawab, misalkan itu 2 saja. Oke, itu 2 saja yang dinilai, jangan banyak-banyak. Iya. Itu supaya tercapai semua nanti DP apa namanya? Dia punya tujuan yang orang inginkan. Dan pembelajarannya apa, orang dapat. Kalau turun semua bagi semua, DP so tidak mau jadi itu, tidak mau jadi assessment itu, semua kacau. Begitu. Baru kalau ini dulu apa dulu? Untuk di prakteknya itu kan ada namanya penilaian antar teman. Ada kasih masuk itu lagi di penilaian antar teman itu tentang kesalahan-kesalahan dalam melakukan lempar tangkap. Misalnya anak-anak masing-masing kelompok itu kan diberikan kesempatan untuk memperagakan kembali tentang gerakan yang sudah yang sudah diperagakan. Jadi masing-masing kelompok itu
apa namanya, diberikan kesempatan untuk memperagakan kembali itu gerakan, kemudian dari dari kelompok lain itu menilai Iya. DP gerakan-gerakan dilakukan oleh kelompok yang apa namanya, yang melakukan. Iya, berarti penilaian antar teman. Jadi nanti penilaiannya antar teman saja. Tidak usah ini. Oh begitu Iya, supaya begini. Kalau nanti proses penilaiannya begitu, maka kalau antar teman yang didapat kelas itu aktif. Semua Iya. ada kerjasama begitu. Dia kerjasama. Jadi ada yang dia punya sebagai penilai, ada Inilah peran iya baru penilai, ada sebagai pelaku. pelaku. Jadi- Iya begitu. Jadi orang dapat semua. Jadi semua punya peran. Jadi kelas itu hidup. Tidak ada Iya, yang iya. baku giliran. Apalagi misalkan siswa cuma berapa? Cuma 10. Bagi ke Iya, sana iya. 5 orang banilai atau 6 orang banilai, 4 orang banilai, 6 orang praktek. Tergantung pengaturan kelas saja itu. Yang penting semua tercapai dari tujuan pembelajaran. Karena untuk apa namanya, untuk di kegiatan praktek itu kan ada bagi 3 kelompok, dari 10 orang itu ada yang satu kelompok 3 orang, baru ada yang satu kelompok 4 orang. Jadi masing-masing kelompok itu kan melakukan. Jadi misalnya kelompok 1 itu yang menilai pada orang itu kelompok 2, baru yang kelompok 2 itu yang menilai pada orang itu kelompok 4. Iya, kelompok 3, baru kelompok 3 akan dinilai oleh kelompok 1. Begitu DP putaran itu. Oke. Boleh begitu? Bisa begitu? Boleh, yang penting kelompoknya itu apa DP nama? Yang penting kelas itu aktif. Tidak masalah bagaimana DP proses di dalam sebenarnya. Tidak ada proses. Oh, Karena metode yang orang pakai, strategi mengajar yang orang pakai di dalam itu kadang-kadang berubah sesuai kebutuhan kelas. Tidak selamanya Iya. pakai metode yang sama, strategi yang sama. iya, karena apa dulu? Karena DP model pembelajaran itu yang saya pakai itu PBL, Project Based Learning, baru DP pendekatan saintifik, baru DP metode itu metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan demonstrasi. Begitu. Banyak juga DP ini. Iyo, Jangan ada terlalu DP tanya jawab. Ya, begini saja. Dalam proses itu jangan juga semuanya mau dipakai. Jangan kalau semua kamu kacau sendiri biasanya. Pakai Masalahnya di situ, di saat ada presentasi, ada tanya jawab lagi. udah lebih pakai saja metodenya diskusi. Oh, diskusi saja. Kalau Berarti diskusi, sama semua itu kalau diskusi itu pasti ada presentasi, pasti ada tanya jawab. Oh, berarti kasih keluar yuk tanya jawab lagi Oke. Tidak perlu namanya yang timbal balik. Itu namanya timbal Oke. balik. Tidak perlu pakai Oh iya, oke. Siap. begitu. Jangan kalau banyak nanti orang mau tanya bingung. Kalau project based learning toh, project atau problem. Project based learning. Nah, kalau project mesti ada yang dihasilkan. Kalau project, apa yang dihasilkan dari project itu? Project based learning berarti ini dia jadi lama, di pembelajaran agak panjang. Kemudian apa yang dihasilkan setelah proses pembelajaran? Begitu. PBL itu kan project toh, project based learning toh? Atau? Problem. Ada problem, ada Oh, project. problem. Berarti berbasis masalah Iya, kalau problem berbasis masalah, misalkan dari siswa tidak tahu, orang pengennya siswa jadi tahu. Maka untuk berarti saya mau ganti itu jadi problem based learning begitu? Iya. Oke. Kalau dia problem nanti berarti dalam proses pembelajaran itu ada yang disebut diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten itu apa yang orang mau sajikan. Ada mungkin yang mau lihat buku, ada yang mau baca, atau ada yang lihat di YouTube, atau ada yang lihat di taman langsung. Nah, itu dia di situ. Kalau problem, karena problem itu berdasarkan kehidupan nyatanya orang, bahwa
saya pernah lihat ini, saya tidak pernah bermain ini, saya tidak pernah bermain. Iya. Nah itu dia kalau problem yang jadi pecahkan masalah. Misalnya apa siswa tidak tahu, siswa menjadi tahu. Begitu. Oke. Kalau Oke. proyek nanti, Pak Ali harus menghasilkan produk. Iya, hasilkan produk ya. Jadi kalau yang problem itu berarti cuma konten ya, dengan proses, begitu? Iya. Oke. Konten, proses, kemudian asesmennya. Begitu. Kalau asesmennya itu yang saya bilang tadi itu yang 3 itu, yang teknik penilaiannya itu, atau beda lagi? Tergantung kalau misalkan tesnya tujuan pembelajarannya apa. Orang coba lihat ulang orang punya backward design tentang proses. Oh, kalau tujuan pembelajaran itu pertama siswa bisa menjelaskan, kemudian yang kedua itu siswa dapat mempraktikkan. Ya, berarti siswa dapat mempraktikkan, berarti yang di asesmen DP ini siswanya kok bisa praktik lempar tangkap orang atau tidak. Oh iya, oke. Gitu. Jangan sampai tak salah. Oke, itu sebenarnya gampang itu. Cuma kali kan terlalu sibuk, jadi tidak bisa baca. So tidak konsen. Oke, betul. Segera di ini, kalau masih mau diulang, silakan diulang, tapi diusahakan cepat. Yang kedua, saya ingatkan juga bahwa dalam proses itu jangan melupakan pertama penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian itu kemarin itu ada 2 yang saya lewati. Pertama, sudah lupa berdoa. Tidak berdoa langsung absen. Lantaran terlalu semangat tinggi atau pengaruh mengantuk. Sudah palian pirang tahu. Astagfirullahaladzim, so pindah apa boleh ini? Gitu, karena berdoa itu apa nama? Sebagai tanda kita masih percaya Tuhan, begitu. Iya, cuma di awal itu saya sudah lupa itu mau berdoa itu, cuma di akhir. Makanya bilang anak-anak kemarin, Pak Gurin bagaimana? Di awal tidak berdoa, di akhir berdoa. Berarti itu dalam proses dia pertama melupakan Tuhannya, tapi setelah sulit dia baru ingat Tuhannya itu. Iya. Itu tapi bagus, artinya ada siswa yang koreksi orang, siswa refleksi. Iya. Siswa kasih tahu, ini berarti DP kurang, ini tidak berdoa tadi ini. Nanti semua iya, itu artinya diingatkan itu, diingatkan kembali. Ketemu itu dia. Karena di saat saya mau tutup itu, saya bilang sebelum akhir pembelajaran, ya kita berdoa dulu. Pak Guru, tunggu dulu. Tadi orang tidak berdoa. Kalau tidak suruh berdoa, Pak Guru, langsung absen. Langsung dirapel. Oke, tapi tidak apa-apa. Itulah proses. Setiap orang kadang lupa. Kemudian asesmen dilaksanakan di proses pembelajaran. Tapi kalau di akhir proses pembelajaran dalam tahap bermain, nanti semua jadi asesmen. Karena tujuannya ke Ali di situ siswa dapat melempar tangkap, berarti yang di asesmen cuma lempar tangkap begitu. Iya. Itu masuk di Oke, Kak Rahman. Mana Kak Rahman? Saya mau dengar dulu nih. Orang mau berefleksikan proses pembuatan videonya hari. Pak orang mau dapat tahu dalam prosesnya bagaimana. Kak Rahman. Kak Dita, ini Dita ini yang tidur tahu nih, Dita, Arlan. Siap. Nah, ceritakan dulu kalau gimana ini proses pembuatan video. Aduh. Bagaimana proses pembuatan video? Apakah seperti apa? Bagaimana kontennya? Kalau proses pembuatan videonya saya itu Kak, saya bikin sama dengan Kak punya tentang kebugaran. Pendidikan kebugaran. Ya. Oke, ceritakan Cuman dibikin dah lah Kak. Kan siswanya saya ini beda dengan Kak punya toh, SD di SMP. Ya, jadi kadang-kadang siswa saya punya itu DP siswa tidak bisa terlalu bisa diatur.
yang lain masih ada bermain, yang lain. Jadi isunya di situ saya punya DP kendala. Saya sementara jaga video, yang lain masih sementara jaga bermain. Ini masih Begini, jaga kalau baku. kalau buat video panggil panggil orang, buat video panggil siswa suruh buat pegang video. Ada. Kontrol berjalan, kontrol terus berjalan. Cuma memang siswa SD itu agak sulit diatur. Iya, di situ saya punya satu kendala baru. Kalau saya punya daftar apa itu cuma menghitung saja berapa yang dorang dapat, yang hasil yang dorang dapat itu. Begitu juga yang cium lutut itu cuman yang berapa menit dia tahan atau tidak. Cuma di kertas apa begitu, cuma disuruh tulis saja nama kelas, cuma kertas biasa begitu. Tapi Kak, Ya tidak apa-apa, karena itu DP nama penggunaan aset basic thinking. Orang so pelajari itu. Kalau orang tidak bisa print, orang kasih kertas saja, kertas 1 lembar, suruh tulis. iya, Yang bisa penting saya ada, tulis juga. yang penting ada prosesnya orang berjalan. Siswa babeken, praktik, jadi Melakukan. Jadi orang Iya. berjalan semua satu kali dong kegiatan. Iya ada. Yang kendalanya saya itu cuma itu, siswanya kan susah diatur, susah dorang masih ada melakukan, tapi jaga baku kerja di DP taman begitu. Tidak terlalu 1-2 orang lah. Tapi 1-2 orang ini berpengaruh di semua. Saya juga, jadi yang kamera juga saya jaga ini. Maksudnya kalau ada yang bermain itu jangan kasih di situ kamera. Jangan kasih taruh di situ. Kasih di yang sementara melakukan yang fokus itu. Ya, memang dalam proses pembelajaran juga memang tidak ada semuanya satu kelas itu full, tidak ada. Termasuk video saya itu juga diulang, ada beberapa gangguan, tapi bukan dari siswa, dari orang lewat. Saya sementara buat video, dia lewat di tengah-tengah video. Saya take ulang, kemudian itu untungan baru pemanasan. Memang dalam proses belajar termasuk siswa itu tadi, siswa cuma bermain. Namanya anak-anak SD, dunianya dorang kan dunianya bermain. Bukan dunianya belajar, cuma bermain. Iya, saya punya mulai dari lapangan, tidak mulai dari kelas. Tapi penjelasan tentang tujuan pembelajarannya itu ada disinggung tentang mengenai kebugaran. Baru sudah dikasih tahu tentang sit up dengan push up, dan cara-cara melakukan itu. Ya, tidak masalah sebenarnya strategi mengajar dari di kelas, di lapangan. Tidak ada yang salah. Yang salahnya itu kalau orang pas mau mengajar, orang tidak sampaikan. Tujuan pembelajarannya orang apa? Apa yang orang laksanakan hari ini, baru apa yang bagaimana orang mau nilai. Gitu. Jadi anak-anak apa mau dibikin. Kalau orang tahu, orang sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah kebugaran. Orang hari ini mau push up, mau sit up. Nanti DP nilai, ngana dengan baku taman ini, itu nilainya baku nilai. Ngana dulu yang bikin, misalkan bahasa sederhana, ngana dulu yang bikin, nanti habis itu baku ganti, baku nilai sama-sama. Itu bahasa sederhananya kalau di SDN sana sama Kak Dita, karena kan dorong pasti bahasa begitu lebih mengerti. Yang penting orang sampaikan tujuan pembelajaran, orang sudah kasih contoh, kemudian mereka melaksanakan, tidak apa-apa, tidak masalah kebenarannya, tetap dalam proses itu ada yang tidak serius. Tapi orang jangan diambil terlalu serius juga, bahaya sekali. Apalagi apalagi yang saya punya itu yang SD tidak boleh tahu serius. Kalau terlalu semua marah-marah itu, kayak semua bikin diri. Nah itu dia, karena di SD memang begitu. SD sekarang kan beda dengan zaman itu dulu tahun 90-an. Orang ada namanya kontrol emosi. Orang diajarkan untuk sabar, untuk tidak gampang marah. Tapi kalau sekarang kan tidak, orang sehat jadi orang. Mau marah ke sana, rusak semua. Kalau orang mau marah satu menjadi rusak semua proses pembelajaran.
Tapi kalau orang mau kasih biar ke sana juga, rusak juga. Jadi agak-agak serba salah kalau di SD. Jadi pokoknya yang penting bisa dilaksanakan, kan kelas aktif itu sekitar 60% sudah terlibat dalam proses pengajian. Kalau waktu tunggu itu gantian bab praktek itu cuma tidak lama, oke lah, itu tidak masalah. Begitu. Ini juga nanti pembelajarannya orang, kalau nanti mau ketemu dengan PPG, karena saya tidak repot-repot lagi, sudah dapat tahu, cuma bagian DP cara ternyata bikin video. Orang semua dapat. Tidak pusing apa Nawir itu, so aman dia. Karena kita tahu kan, DP proses video itu bagaimana. Begitu. Jadi RPP juga so aman sebenarnya. So lewat sambungan. Baru kalau penilaian bagaimana proses penilaian? Cuma antar teman ya, tidak ada yang lain. Antar teman, iya antar teman kak. Penilaian mereka yang menilai sendiri. Kemudian Antar teman. kalau dalam apa dulu DP nama ini penilaian sudah. Kalau nilai sikap bagaimana? Pakai standar penilaian sikap yang bagaimana? Penilaian sikap DP standar itu maksudnya bagaimana kak? Misalkan Kak Dita penilaian sikap apa yang dinilai begitu? Oh, si kesempurnaannya pada saat melakukan itu. Tidak dinilai sikap, misalkan siswa itu berani, jujur, tanggung jawab, itu sikap. Oh, pada saat seperti dorang berefleksi begitu kak? Atau? Kan orang praktek, biasanya itu kan ada penilaian sikap. Kalau SD, orang yang menilai dari penilaian sikap. Kalau SMP bisa dorang sendiri. Oh, kalau itu dia tidak sempat kak, tidak sempat menilai sikapnya mereka itu. Cuman penilaian antar sesama teman. Oke. Cuma nanti kalau ini pasti semua dapat tahu mana yang memang apa DP nama? Yang nakal, mana yang tukang baganggu, kan semua dapat tahu dalam proses itu. Iya. Kan pasti mau dapat tahu itu, biar tidak dapat ini. Orang semua dapat tahu, oh deh ini tadi baganggu, ini DP sikap ini kurang bagus, kurang baik ini baganggu. Begitu. Oh, iya yang gitu ya. Iya, jangan lupa itu tetap. Yang itu tidak dapat itu. Itu tetap nanti di beken. Kalau misalkan nanti besok DP apa namanya dikurangnya itu penilaian sikap itu belum ada. Kalau mau supervisi nanti buat itu pakai penilaian sikap. Misalkan pilih salah satu saja. Misalkan dia jujur, bertanggung jawab. Lihat saja di situ bertanggung jawabnya itu bagaimana. Kalau misalkan dibilang jangan baganggu, lihat saja tidak. Misalkan disuruh ambil barang, sabantar kamu ambil ini matras, sabantar kamu kasih pulang. Lihat saja di situ, itu penilaian sikap begitu. Siap. Itu yang kurang kak. Iya, memang rata-rata Itu juga begitu. Refleksi ya? Ada pas terakhir. Ayo, selalu minta refleksi, tanya. Jangan cuma refleksi kalau cuma bagaimana pembelajaran tadi. Materinya bagaimana? Oke, tanya juga jangan lupa bagaimana Pak Guru bicara mengajar tadi. Gampang. Tanya juga, cuma singkat-singkat begitu supaya besok-besok terus dapat tahu. Jadi proses begitu. Aduh, jaringan ini kayaknya kurang bagus. Tapi boleh itu kak ya? Boleh. Tidak masalah dalam proses itu. Karena dalam proses pembelajaran tidak ada yang prosesnya sempurna. Kak Ali punya itu kan memang tadi setelah dicek, memang suaranya tidak timbul. Yang pertama. Yang kedua,
Dia lupa tentang di awal pembelajaran, dia lupa, dia tidak berdoa. Kemudian dia lupa lagi menyampaikan tujuan pembelajaran dengan apa namanya nanti di prosesnya. Dia ada lupa, dia tidak sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan novel kehidupan nyata begitu. Nanti terakhir. Artinya setiap proses pembelajaran itu kan ada kurangnya. Tidak ada yang sempurna. Cuma dari proses belajarnya orang mau bikin video, orang mau dapat tahu kualitas mengajar. Sama dengan saya dulu. Sebelum saya buat video, aku saya waktu mengajar ini. Setelah saya buat video, saya nonton ulang, ternyata tidak bagus. Siswa-siswa cuma bermain, tidak mau membadengar, tidak fokus. Baru saya bikin bagaimana. Di situ jadi bahan refleksi juga. Artinya setiap pembelajaran itu ada tantangannya tersendiri. Jangan menyerah, tetap dibikin. Jadi terus bahan. Oh ini hadirin soalan lagi nih. Oke Kak Dita, terima kasih ya. Iya Kak. Seleksi itu berarti hanya satu yang kekurangan itu tidak sempat asesmen itu. Kemudian jangan lupa ya, segera diupload saja. Kak hadirin? Iya Kak. Oke, terima kasih. Kak hadirin? Mengenai RPP, kalau RPP itu Kak harus tanda tangan RPP kepala sekolah itu, atau tidak? Atau kayak RPP yang barusan, yang kayak baru-baru yang orang kirim dan kalau boleh tanda tangan kepala sekolah sampai dia kan. berarti Supaya mau scan. Iya, supaya nanti bisa di-upload di apa namanya? Di-upload di PMM nanti. Kan di PMM nanti itu mau upload, bisa kalian mau pilih, mau video mengajar, kemudian RPP boleh, kemudian bikin modul juga boleh nanti itu dia. Karena di aksi nyata itu ini. Kemudian nanti ada RTL, kalian itu mau bikin kegiatan untuk dikompil presentasi begitu. Mau upload di PMM. Makanya saya bilang kasih bagus itu RPP, kasih bagus video supaya bisa diupload di Oh iya Kak. Oke, Tanda tangan dulu. Iya, tanda tangan juga baru cap. Saya mau tanya dulu Kak Hajin. Kak Hajin? Cek. Kak Hajin mana ini? Hajin. Ada hilang dia ini di bawah pohon setau ini. Kak Hajin. Siap Kak, siap Kak. Maaf Kak. Oke, coba jelaskan kamu ini dulu. Ceritakan dulu proses kamu bikin video. Kak, saya punya besok Kak baru mau bikin baru ulang sampai video Kak. Kenapa sampai harus bikin ulang baru? Coba ceritakan dulu, saya sepotong. Itu video yang kemarin yang saya mau ambil di UKIN, itu saya kurang paham itu mau edit. Jadi saya mau bikin baru yang 30 menit itu Kak. Iya, gampang itu sebenarnya dia. Oke. Kalau begitu sama Kak Abdurrahman dulu. Kak Abdurrahman. Saya mau cek dulu Kak Abdurrahman. Bahan minyak dia ini sedang. Nanti mau minta tolong jawab Padita Kak, kalau begitu. Iya, baku bantu supaya besok kalian kalau ketemu nanti pas PPG juga, so ada modal di sini. Kak Dita besok kalau dapat PPG piloting, siapa yang tahu tapanya nama kalau PPG piloting, langsung tahu bikin video. So tidak pusing-pusing lagi, so dapat ini di PKG, ini di video. Iya Kak. Tunggu tripod juga daripada dia saya ini. Dia beliakan kata. Nah itu sudah aman itu, kurang baku atur semuanya dua. Kurang baku atur. Kak Abdurrahman, cek dulu Kak Abdurrahman. Kak Abdurrahman. Tidak ada di info hilang. Jarnian kayaknya ini mungkin sama dia ini. Kali. Lu mau cari ke Ali dulu ini, jangan kali sudah tidur lagi. Kali jangan tidur ya. Kali. Iya, halo. Halo. Coba.
Kasih menyala kamera. Saya mau ini dulu. Orang mau refleksi sedikit dulu. Jadi kali bagaimana setelah proses di tatap muka kemarin, so lebih gampang toh bikin mengajar. Alhamdulillah, karena selain itu juga kan ada namanya ice breaking. Itu ice breaking itu paling anak suka itu anak-anak. Apalagi kalau ada ice breaking, orang lebih suka. Justru orang sendiri yang cari DP yel apa segala macam. Libatkan orang. Jadi nanti besok-besok kasih baku ganti kan dalam proses ice breaking itu. Iya. Selain itu ice breaking, selain dari saya, dari mereka juga ada itu DP ice breaking itu. Ya. Panggil Misalnya, ice breaking. iya, karena di kemarin itu saya buat itu ada namanya ada yel, baru dari masing-masing kelompok itu ada orang yel. Misalnya ketika ada ini, semana semangatnya kelompok 3 langsung orang bikin yel. Begitu loh yang sebaliknya ketika orang mau sebut orang kelompok langsung disambut dengan yel. Iya, pas jadi gagal sebenarnya setelah proses pembelajaran tatap muka, apalagi so pakai ice breaking. Ice breaking itu sebenarnya bikin kelas, bikin rapi kelas. Baru biar juga di lapangan tetap saya ada backing itu dia. Misalnya kayak semacam apa dulu, misalnya ianya salam olahraga, langsung orang sambut lagi, oh Jaya, baru setelah itu dorang tambah lagi dorang punya. Iya, itu namanya ice breaking pembuka kelas. Jadi dorang tertarik, dorang perhatian sama dorang penyampaian materi selanjutnya. Dorang mau sampaikan materi kalau apa namanya? Kalau dorang pakai ice breaking, dorang tak fokus sama dorang, aman. Tapi kalau kita pakai ice breaking, biasanya dorang kan kemana-mana dorang berpikiran, cuma ada yang menghayal. Iya. Itu pemecah itu dia ice, namanya ice breaking. Iya. Pemecah. Baru Kali itu sudah coba bikin? Ya. Kali coba bikin video? Video apa Ukin? Iya. Nanti besok karena saya sampai teman-teman ini saya kasih selamat dulu teman-teman lain. Saya biar nanti tidak apa. Besok saya mau backing. Baru habis mau langsung mau edit lagi tuh video itu. Iya boleh itu boleh. Masalahnya kasihan teman-teman lain juga. Jadi kasih selamat padoran dulu biar nanti saya terakhir. Jangan terakhir sekali juga. Nanti biasanya terakhir sekali orang yang repot sendiri. Biasa itu mau kirim ke Google Drive lagi lama lagi ya. Iya. Apalagi Pokoknya karena besok lo kan sampai jam pelajaran di kelas 7 tuh pas-pas DP materi tentang permainan bola kecil pada materi itu bola kasti. Jadi menyambung lagi besok ini. Jadi pas-pas saya mau ambil video Ukin besok. Pas-pas kalau begitu. Iya. memang Jadi saya apa? Ya. Memang kali ini spesial dia. Dia sering membantu orang. Yuk, proses saya so lihat-lihat Kak Abdurrahman punya juga begitu, saya so lihat Kak Rival punya juga begitu. Malahan kemarin itu Kak Rival itu banyak sekali telepon dengan Mbak WA. Kalau dia tanya bagaimana dia punya cara penilaian sebelum dia bagikan, kira-kira saya pakai penilaian ini itu sesuai atau tidak. Memang karena di SD itu kompleks, orang tidak bisa salah penilaiannya. Orang mau pakai penilaian sama dengan kayak SMP, jauh di pelari itu. Itu kan rival kemarin katanya sampai dia proses dia kasih materi itu dia lagi tanya. Saya kasih lihat di YouTube dulu, kemudian diferensiasi kontennya dia kasih lihat di YouTube, baru asesmennya dia tanya kalau boleh kasih dorang nilai antar teman karena ini SD. Saya bilang boleh. Yang penting dorang bisa dipercaya, bisa tanggung jawab dorang dengan hitungannya
kasih karena dia punya juga lempar tangkap kok tidak salah kemarin. Pasti tentang Oh, SD. Iya, tapi sesuai. tidak, maksudnya yang tidak ada, tapi ada kaitannya juga dengan gerak itu, lokomotor-lokomotoran manipulatif. Iya, karena kan dia petugas di situ kan pendidikan gerak. Pendidikan gerak itu berarti mau semua permainan bola besar, bola kecil, kemudian segala macamnya, bulu tangkis, sepak bola, basket itu ada. Semua masuk. Sampai Iya. senam ada. Kemudian pendidikan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu materi itu dia kebugaran jasmani. Tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Kemudian tentang itu. Jadi kalau misalkan mau pakai kasti, berarti dia masuk di pendidikan gerak begitu. Pas dia punya di asesmen dia tanya, Kak, pendidikan gerak itu bisa asesmennya tentang lempar tangkap? Iya, saya bilang, iya, karena memang itu di asesmen. Pendidikan gerak adalah gerak yang di asesmen. Kalau macam misalkan volley, passing atas, passing bawah, karena punya, oke, passing atas, passing bawah itu kurang asesmen begitu. Namanya juga pendidikan gerak, berarti geraknya yang di asesmen. Gerak dipelajari, kemudian gerak yang diukur dengan asesmen. Begitu. Nanti kalau kali punya mau diperbaiki ulang, perbaiki saja. Nanti apa? Oke, siap. Siap. Jangan lupa berdoa poli, berdoa. Iya, so itu lagi. Kemarin nyolok gua so apa? So pengaruh menganto. Jangan lupa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus ada. Pertama, sampaikan materi apa yang orang pelajari. Sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian sampaikan bentuk asesmennya apa. Kemudian kasih pertanyaan pemantik. Kemudian ada apa mau kasih kontennya bagaimana, nggak YouTube, atau gambar atau suara atau apa salah. Kemudian jangan lupa kasih sedikit tanya-tanya jawab di dalam. Kemudian pakai asesmen. Asesmen, kalau asesmennya orang sudah dapat, nanti kesimpulan baru refleksi pembelajaran. Itu selesai. Orang baru kalau RPP nanti kembali ke itu dalam proses backward design. Cuma tiga yang jangan dirubah kalau pakai backward design atau RPP. Tujuan pembelajaran, asesmen, itu dia, itu yang utama. Baru proses. Kalau proses bisa tak acak, bisa tak putar-putar. Iya. Misalkan praktek dulu baru kasih lihat konten. Misalkan orang kasih coba praktek dulu, praktek ringan, baru kasih lihat konten di YouTube, baru praktek ulang, tidak masalah. Oh, berarti dia boleh diputar ya? Maksudnya praktek dulu baru kasih lihat video. Bisa, artinya itu nanti bahan untuk perbaikan. Dalam proses pembelajaran. Cuma yang penting jangan dilupa ada tujuan pembelajaran dengan asesmen penilaian. Iya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa menganalisis, berarti penilaiannya nanti tanya, tulis apa? Ujian tulis, pilihan tanya jawab. Kalau siswa mempraktekkan berarti praktek penilaian praktek begitu. Berarti tidak ada misalnya tidak ada penilaian situ misalnya kasih macam apa dulu evaluasi itu kasih macam tes lisan tidak ada sih, tidak ada evaluasi tes lisan tidak ada. Bisa. Kan, misalnya kan anak-anak bab praktek, setelah itu habis bab praktek kan langsung lanjut dengan pendinginan, baru setelah pendinginan baru anak-anak mau kasih duduk, kemudian di situ akan ada namanya evaluasi evaluasi pembelajaran. Ada di situ, itu namanya asesmen, itu berarti asesmen di akhir pembelajaran. Iya. Asesmen ini kan ada tiga. Tiga asesmen tulis, asesmen non tulis. Kalau non tulis itu berarti cuma misalkan lisan, cuma dalam bentuk pertanyaan lisan.
atau misalkan pakai lewat Google Form, cuma pakai Iya. itu tidak masalah. Hmm. Salah satunya yang penting ada DP kriteria penilaian. Kalau misalkan DP nilai lisan, jawaban sempurna misalkan nilainya 4, kurang lengkap nilai 3, setengah lengkap nilai 2, kurang lengkap atau hampir tidak sempurna, hampir tidak lengkap itu 1, begitu. Yang penting Berarti ada. itu DP nama asesmen akhir ya? Iya, kalau asesmen dilakukan di akhir pembelajaran namanya asesmen akhir. Iya. Sesuai itu iya. Begitu. Kalau dalam proses berarti asesmen dalam proses pembelajaran. Karena ada yang saya nilai itu siswa itu yang ada yang selama ada proses pembelajaran, kemudian setelah proses pembelajaran itu, setelah praktek itu, saya kan anak-anak saya kasih duduk semua, baru saya lakukan evaluasi itu dengan kemarin kalau DP evaluasi kemarin itu dalam bentuk tulisan, semua saya kasih soal anak-anak baru orang jawab. Berarti asesmen formatif. Namanya asesmen formatif. Iya, formatif. Tapi DP soal bukan esai dalam bentuk pilihan ganda. Tidak masalah, itu namanya formatif. Formatif itu mau dalam bentuk esai, pilihan ganda, kemudian dalam bentuk kuis ya. Terserah, itu tetap namanya formatif kalau dalam proses. Ada menggunakan LKPD kali? Iya. Asesmen proses juga dia masuk gitu kan? Iya. Kalau dalam proses kalau awal itu namanya tes awal atau diagnostik. Kalau di tengah namanya proses. Kalau di akhir nanti namanya formatif ya. Sama itu formatif. Cuma yang membedakan itu orang letakkan di mana itu di ulangan. Oh iya, yang awal baru proses dengan akhir ya. Iya, terserah tuh mau taruh di mana itu terus nilai. Kalau misalkan orang mau cari tahu dong kemampuan awal, pemahaman materi awal, orang taruh di awal. Kalau orang mau cari tahu dorong pengetahuan kira-kira sampai di mana setelah dijelaskan materi di tengah-tengah. Kalau orang pengen tahu sejauh mana dorong kemampuan memahami materi setelah semua materi dijelaskan, orang bikin di akhir. Begitu. Tidak ada yang salah. Tergantung gimana orang mau meletakkan itu dia. Jadi dalam proses itu dia proses pembuatan itu terserah orang mau taruh di mana DP asesmen. Cuma tetap setiap proses pembelajaran ada asesmen. Kenapa? Izin Kak, mohon maaf mau potong cerita juga Kak. Cuma mau tanya Kak, asesmen itu apakah bisa dalam satu pembelajaran, misalnya 2 JP kan ambil 2 pembelajaran, bisa dibuat di asesmen proses sama asesmen akhir menggunakan LKPD, bisa 2 begitu Kak? 2 asesmen? Bisa? Bisa asesmen, bisa dibikin 2. Cuma jangan sampai orang mau pakai 2 asesmen memberatkan orang. Karena lebih bagus asesmennya itu satu saja. Orang mau letakkan di mana. Kalau pada umumnya kalau dengan materi yang banyak, biasanya orang mau pakai di tengah-tengah. Orang mau bagi 2 itu materi. Karena takutnya orang mau baojo terus materi, orang sampaikan materi, orang mau bagi di akhir, orang tidak tahu. Ya. Paling efisien itu kayaknya pakai asesmen proses ya Kak? Ya, asesmen proses boleh karena kalau materinya tidak banyak, asesmen proses saja. Tapi biasanya orang mau pakai perbagian. Kalau di materi PJOK itu kan bagian-bagian toh, tidak satu kali. Kalau dia materinya cuma misalkan memahami gerak dasar, cara melakukan passing atas, passing bawah, di akhir saja, karena mau sadiki itu. Pakai LKPD kalau di akhir begitu ya? Di tengah juga bisa pakai LKPD. Oh, maksudnya kalau proses kan tidak pakai LKPD?
Boleh pakai LKPD. Terserah semua dikasih LKPD ini terserah. Sedangkan di awal kalau bisa kasih LKPD. LKPD Lalu itu kan proses ini kan kalau proses ini Kak sementara dorang melakukan gerak itu kan tidak mungkin kan dorang pakai pegang LKPD kecuali teman lain yang menilai atau bagaimana itu ya? gini. Iya, karena itu umpan balik namanya LKPD. LKPD untuk keterampilan. Ada umpan balik dari teman. Itu salah satu asesmen juga. LKPD juga salah satu asesmen. Asesmen pada apa dulu? Kita di kelas itu. Bisa jadi acuan juga itu. Tapi Ini, kan Kak. ini misalnya proses sementara orang melakukan gerak misalnya passing atas baru orang sementara proses melakukan passing atas orang menggunakan LKPD bagaimana caranya itu Kak? Begini. DP cara memakai LKPD. Misalkan contoh pertanyaan pada LKPD. Perhatikan temanmu DP instruksi LKPD. Perhatikan temanmu melakukan proses passing atas. Oh, misalkan pertanyaannya di bawah. Jelaskan cara melakukan passing atas. Maka kasih dia dulu dorong passing. Berarti teman sebaya yang menilai. Iya, teman sebaya. Atau begini, misalkan Nawir prosesnya saya kasih LKPD. Ya. Di situ sama kau punya ada namanya jelaskan cara melakukan passing atas. Kak Manto yang passing atas, kau yang menilai, kau yang tulis di Iya, seperti itu. cara passing atas. Iya, iya. Atau kalau misalkan nanti jumlah bolanya bikin sendiri ya. Pertanyaan dia sendiri. Suara hilang Kak. Begini DPK silakan. Akan Siapa PHP yang tarekat ini? misalkan begini. Bisa juga dia menilai, dia menjawab pertanyaan dengan dia praktek sendiri. Gini, misalkan di situ pertanyaan, cara melakukan passing atas, toh? Ya. Oke, kasih LKPD sama dia. Bisa saja, coba silakan jawab pertanyaan ini dengan memperagakan sendiri teknik melakukan passing atas. Dia tuh coba bagian saja, oh ternyata tangan bagian tulis, posisi kaki. Bisa, dia tergantung. Sebenarnya asesmen itu tergantung bagaimana orang. Kalau orang mau pakai berkelompok, maka kalau yang kelompok itu ada temannya jadi contoh. Dia sendiri, dia coba sendiri praktek. Dia praktek, oh ternyata mau passing itu begini. Kemudian dia tulis tangan ke atas, kemudian pandangan. Itu bisa juga. Begitu. Kak begini, yang pertanyaan saya itu, dia masuk di proses itu ketika teman sebaya menilai dia sementara melakukan gerak. Bisa masuk di asesmen proses? Iya, di proses. Begini, tergantung anak pengennya di proses itu ada asesmen atau tidak. Maksud saya itu di proses itu sudah asesmen sementara dorang melakukan itu kan berarti proses kan menilai itu, tapi apakah bisa dia menggunakan LKPD silakan dia sementara melakukan. Jadi Kak jawaban tadi teman sebaya bisa menilai berarti dia bisa masuk dia di asesmen proses itu. Di proses misalkan saya pengennya di proses pembelajaran itu sudah ada asesmen kan? Ya. Karena misalkan tujuan pembelajaran saya satu saja. Siswa melakukan passing bawah. Yes. Nah, setelah saya kasih contoh, saya pengen orang di proses itu asesmen berjalan. Ya. Saya minta satu orang saja praktek dalam satu kelompok itu, yang lain itu nilai, jelaskan dia punya cara. Oh iya, paham. Bisa jadi begitu. Nah, kalau saya kira tidak bisa, tidak masuk di proses itu Kak. Proses bisa langsung di situ. Tapi kalau nanti di akhir lain lagi. Kalau di akhir bisa juga orang bagian itu tergantung tolongnya di mana itu asesmen gitu. Siap. Sedangkan di awal boleh. Sedangkan di awal boleh, kenapa di akhir di tengah dengan di akhir tidak boleh?
Tidak, saya itu jadi bingung Kak. Kan sih proses itu apakah bisa menggunakan LKPD atau tidak? Sedangkan dorang itu sementara melakukan gerak. Nanti Kak jelaskan tadi bisa teman sebaya. Oh, Iya. baru saya paham sih. Kalau misalnya ke dalam metode pembelajaran bagi kelompok dalam proses, kasih LKPD pada orang. Tapi kalau sementara proses yang contoh, jangan. Kalau misalkan yang kasih contoh, bagi saja LKPD. Ya. Bagi LKPD. Kemudian habis itu misalkan satu-satu. Kalau pengennya lihat supaya orang serius, oke, praktekkan sendiri, kemudian tulis jawabannya cara melakukan. Langsung diproses. Di sementara proses, habis itu orang tulis, bacakan ulang dorong jawaban, suruh baca, kemudian suruh praktek dorang di proses itu. Oh, paham, bagus. Jadi Kak, bisa juga guru menilai dorang sementara melakukan passing bawah, passing atas kan. Misal ini kan, passing bawah, passing atas. Guru menilai. Setelah guru menilai, dorang melakukan asesmen akhir dengan menggunakan LKPD. Bisa sih kalian dua begitu? Guru menilai. Guru menilai, baru terakhir dorang kasih pakai LKPD di asesmen akhir, pakai asesmen akhir. Boleh. Misalkan, oke, praktek pertama dulu, misalkan masing-masing satu-satu kan? Ya. Orang pengen satu-satu, atau misalkan berpasangan lah, 4 Hmm. orang. Orang bisa langsung nilai nama ini. Ya. Kemudian habis itu di akhir yang berpasangan tadi silakan saling menilai. Begitu. Jadi ada nilai pembanding itu sebenarnya, namanya nilai pembanding. Ya, jadi orang sementara melakukan, misalnya saya sebagai gurunya, saya mendekati dorang dan melihat cara dorang melakukan itu, misalnya secara berkelompok atau individu, menilai itu. Ya, siap. Jadi itu nanti nilainya jadi nilai pembanding sebenarnya. Ya, nilai pembanding dengan nilai pembanding antara siswa yang menilai dorang, kemudian dengan orang sendiri menilai itu. Siap. Paham. Orang mau dapat di situ itu. Kadang jangan sampai tidak ada siswa yang tidak jujur, terus semua karang-karang kamari. Ya. Bagus. Ternyata tidak betul. Pakai saja asesmen, terserah mau asesmen di mana, di awal atau di tengah atau di akhir. Ya, siap, paham. Kalau saya punya saya balik. Si DP asesmen pertama itu dorang dulu sementara proses. Kemudian di akhir, oke, Pak Guru sekarang Pak Guru tes satu-satu. Pak Guru ngambil nilai tes satu-satu di asesmen akhir itu. So akhir pembelajaran, saya asesmen gerak di situ. Iya, siap. Gitu. Tergantung orang trik-trik saja. Nanti saya punya Kak, video saya mau edit, kasih pendek, DP sintak-sintaknya. Nanti siapa tahu ada komentar dari Pak Karendi, mana yang masuk di asesmen akhir, mana yang bisa diambil di asesmen akhir, mana bisa diambil di asesmen proses. Nanti saya mau upload sebentar Kak. DP sintak-sintaknya itu. Sama saja itu asesmen. Saya tuh takut asesmen itu kan tergantung gurunya mau pakai di mana sebenarnya. KG guru yang menilai Kak, kan namanya juga LPTK Makassar. Ya tahu jadi orang jeli sekali, teliti, agak killer sedikit dengar-dengar. Iya, sangkut. Dorang di sana agak teliti juga kalau lihat, dorang mau langsung mau komen. Cuma kalau saya begini saja, kasih biar saja di proses itu dorang sering menilai. Nanti di akhir. Masanya Kak begini, videonya ini sudah selesai. Jadi di situ setelah pemanasan saya siswa itu secara individu dan kelompok mempraktekkan mengenai passing bawah dan passing atas. Setelah itu saya suruh duduk di samping dan kasih LKPD, saya asesmen. Ya, habis LKPD saya kasih main games dorang. Pakai permainan sederhana, pakai net. Nah, setelah itu balik lagi ke tempat yang sombar, saya saya tanya satu persatu. Misalnya Pak Maman maju ke depan, kira-kira apa yang belum dipahami?
Oh, mengenai passing atas. Oke, saya tes. Tak, Pak Rizal, misalnya apa yang kurang yang belum dipahami? Passing bawah Pak Guru. Oke, coba dites. Ya, begitu. Tidak apa-apa itu, Kak? Tidak apa-apa, itu berarti namanya nanti ada proses apa dulu itu ada proses apa dulu di akhir itu. Dia begitu, ketika dalam proses pembelajaran orang rasa ragu, orang tanya ulang, baru orang kasih penguatan lagi di akhir. Ya. Berarti KP penilaian itu cuma satu di saat di proses tadi. Proses, karena kan dorong praktek secara mandiri dan berpasangan toh. Ya. Secara mandiri Kasih dan di situ, kasih di situ saja DP assessment, tidak masalah gitu. Karena modul ajarnya itu sudah ada, tapi agak lari sedikit dari modul ajar. Jadi mau rubah ulang modul ajar, mau kasih mengikuti video. Bisa itu, Kak, ya? Bisa. Kak Nawir pakai model apa? Model pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Sudah, diferensiasi sudah itu tadi. Metode? Ya, konten, baru proses. Metodenya bagaimana? Metode proses pembelajarannya ya, berkelompok, mandiri. Berkelompok, individu itu berarti masuk mandiri ya? Iya. Individu mandiri. Ya, seperti itu, Kak. Berarti prosesnya sudah tadi di situ itu. Kalau proses berdiferensiasi, proses pembelajaran so di situ. Siap. Di situ tadi. Berdiferensiasi berarti berkelompok. Ya, berkelompok. Ada juga di situ mandiri kan. Masuk tidak apa-apa gabung begitu? Tidak apa-apa. Tidak siap. apa-apa. Ya. Di mandiri itu cuma sekedar dia coba saja untuk dia punya kemampuan awal, kemudian kan nanti mau digabung di kelompok dia. Ya. Dia kan pasti gabung ke kelompok yang lebih besar. Ya. Dia di kelompok itu yang saling banilai. Sama dia Kak Manto punya begitu. Kak Manto Suka mau ulang, cuman ya mepet waktu dan nama juga ini siswa juga so bosan, maksudnya guru-guru lain juga kan tidak mengizinkan orang mau pakai orang pejam, kong deadline waktu baru napa masih edit video. Tidak usah ulang, so begitu itu. Siap. Karena begini, dalam proses pembelajaran namanya diferensiasi, kalau Kak Manto punya kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi konten juga dapat. Kemudian dalam prosesnya ada diferensiasi peserta didik dari satu-satu, kemudian digabungkan ke dalam kelompok dapat, tidak masalah. Kemudian di kelompok itu di situ saja DP penilaian. Siap. Kalau yang penting karena sesuai sintaks saja. Sintaksnya itu bagaimana? Tidak usah diubah. Makanya DP sintak itu masih ada yang mau rubah sedikit. Iya. Sesuai dengan, kalau saya itu disesuaikan dengan video. Apa yang saya tidak dapat lihat, tidak yang lupa saya hapus di ini. Di modul. Makanya DP sintak itu mau disesuaikan. Nanti yang tidak ada dihapus supaya tidak jadi pertanyaan. Ini ada, kenapa tidak dibikin? Ya. Iya, betul. Pak Manto, mohon maaf, Pak Manto coba upload di Google Drive? Sudah. Sudah kirim di Google Drive? Sudah. Oh iya, nanti saran juga untuk teman-teman kalau mau kirimkan agak lama. Kalau ada Indohome pakai kabel lancok di laptop lebih cepat itu. Kalau ini bisa juga, ini data yang penting data yang bagus. Ya. Cepat juga itu. Iya, paling bagus juga di handphone kan agak cepat. Kalau di laptop itu kalau paling bagus itu pakai kabelan. Cepat dia. Orang punya sampai 7-8 jam itu buat upload. Lanjut Kak. Sampai 7-8. Iya Kak. Karena jaringan tuh. Saya punya itu cuma paling lama 3 jam, itu pun 3 giga lebih itu 3 jam. Karena orang punya itu rata-rata sampai 8 giga. Kalau DP kamera orang pakai resolusi tinggi sampai 8 giga. Kompres. Pakai kompres. Itu makanya boleh tidak mau kompres, tapi kalau ada Indohome bagus dengan kabelan, cok dengan kabelan ke laptop paling cuma 1 jam atau 1 jam lebih sedikit kalau 8 giga.
Saya punya 11 giga, sekitaran 3 jam. Kompres. Tambah lagi tidak, DP tidak giga. kompres, coba gitu. Cuma ini di drive sekitaran 3 sampai 4 jam setelah itu saya itu malam. Oh. Respon itu tergantung signal sebenarnya. Kalau signal stabil, Ya, laju ya, dia. betul. Lanjut Oke, Kak, ada. lanjut. Jadi begini, kita tidak perlu orang pusing-pusing itu. Kalau video sudah jadi toh orang tidak bisa ubah lagi, maka yang orang perbaiki RPP-nya. Orang menyesuaikan, sesuaikan saja. Dan Karena kalau dan diperkuat di UP. iya, harus Minta untuk mohon maaf Kak. Kalau ada teman-teman yang ada kisi-kisi dari piloting 2 kan dia sama. Biasa ada yang sota isi itu kan tidak beda-beda jauh DP soal. Tolong di-share di grup. Siap. Pak Nawir, Ya. kopi video pun sudah. Oh ya, sudah Kak. Sudah kali. Oh, sudah upload lagi? Sudah kali, alhamdulillah. Baru di Google Drive. Kali jangan lama, jangan tunda-tunda Ali. Kali lebih utama itu ketika selesai buat video langsung upload di Google Drive dulu. Karena itu prosesnya lama, baru langsung edit. Oh, mau upload satu-satu, ini dia mau upload satu-satu. Ya, upload dulu di Google Drive video asli. Setelah itu sudah upload, edit ke 30 menit. Maksimal itu. Kalau apa dulu ini mau upload apa segala macam ini dia satu-satu tidak boleh sekaligus misalnya Tidak video bisa. Jadi begini kali ketika kali selesai bikin video utuh 2 JP 80 menit kali langsung upload ke Google Drive. Setelah upload ke Google Drive langsung edit lagi, edit menjadi maksimal 30 menit, minimal 25 menit. Kalau untuk UMM Makassar pakai pakai video kampus. Baru perkenalan diri. Ya, perkenalan diri. Jadi perkenalan diri itu yang paling utama kan KTP kasih kantara. Oke. Nah, jangan sampai terbaca di joki ini PG ini biar ada kan yang begitu, jadi makanya dong kasih pembanding dengan KTP baru sisanya video yang maksimal 30 minimal 25. Oke, siap kali nanti Pia Japri sebentar orang mulai dulu dari KG. Siap Lanjut Kak. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang susah, cuma orang terlalu takut sebenarnya. Salah. So nanti kalau juga di UKIN kalau misalkan mau ditanya nanti kenapa videonya begini, itu saya sesuaikan karena dalam proses kan tidak ada yang pasti. Saya pernah ditanya begitu, kenapa berubah metode? Saya punya metodenya berubah dalam kelas. Ditanya kenapa sampai berubah? Saya bilang Bu, ketika metode digunakan paten dari kelas tidak siap, maka orang harus merubah metode. Tapi kan metodenya diskusi. Bayangkan, RPP metode diskusi. Tiba-tiba dalam kelas, ternyata tidak bisa diskusi. Saya jawab, Bu, metode itu kan menyesuaikan kelas. Tidak bisa paten sebenarnya. Gitu. Jadi kalau sudah di video, maka yang diperbaiki itu RPP. Ya. Jalannya yang diubah. Karena yang sudah berjalan. Siap. Baru saran juga kalau yang belum buat video jangan terlalu kentara di setting ya. Kalau boleh tidak di setting. Apalagi SMP kan sudah paham. Jangan terlalu di setting. Jadi kentara sekali. Karena memang di sini juga dibilang bahwa senatural mungkin sebenarnya. Ya, senatural mungkin. Senatural mungkin. Kalau natural mungkin begini, misalkan karena dalam satu kelas itu cuma 8 orang. Kalau misalkan orang mengajar satu kelas 8 orang, ditanya kenapa cuma 8? Karena memang kelasnya saya cuma 8 orang. Maka mereka tidak punya pembahasan lagi di situ. Itu selesai. Ya, cuman saya punya juga saya sulap sih karena siswa cuma tidak sampai 20 orang, saya gabungkan semuanya. Tidak terlalu seru juga mau dilihat. Teman saya kemarin begitu. Dia cuma 12 orang. Oh, kalau saya punya cuma 10 orang kelas 7, jadi tidak boleh mau sulap, kesesuaikan keadaan saja.
ditanya sampai kenapa kelasnya cuma 12 orang. Jumlah siswanya saya cuma itu. Tidak bisa saya menambah lagi. Berikan jawaban. Itu tidak masalah. Jadi intinya kalau video sudah jadi yang diperbaiki itu RPP kalau diupload lagi. Siap. Sintaksnya langkah-langkah dalam proses itu yang ditunjukkan. Ada juga saran juga kalau yang belum pakai kesan itu sintak mindfulness itu. Semua kalau bisa ditampilkan bisa usahakan dipakai. Kalau tidak jangan sampai masa salah. Mindfulness kayak apa? Kayak instrumen begitu, tangan diletakkan, relaksasi. Oh. Jangan menangis siswa. Pakai ice breaking Pak Ali Jo. Ice breaking. Pakai breaking hijau dengan ya supaya tidak ribet itu pakai full. Siapa yang belum melakukan video itu? Masih banyak yang buat video orang ini. Pakai kalau saya pesaran orang sudah terlanjur kalau boleh ada ice breaking juga di lapangan. Oh, siap. Iya, bagusnya ada juga tambahkan satu ice breaking di lapangan. Kalau supaya lebih ribut lagi kasih berantem tuh. Kenapa? Udah. Memang begitu dia dalam proses pembelajaran harus ada ice breaking sebenarnya. Iya. Kan, kalau kemarin kan sudah jaga ice breaking orang pagi-pagi. Iya. Sebenarnya Itu kan supaya orang mengantuk. Iya, Pak. Itu kan apa namanya? Ya itu apa namanya istilah ice breaking juga itu kan strategi dalam pembelajaran supaya bisa menciptakan kondisi kelas yang aman, anak-anak bisa terhibur. Dan yang paling utama itu mereka tidak jenuh dan ngantuk. Lah itu supaya orang lebih bersemangat, fokus. Dorong fokus itu berubah ya. Tadi tiba-tiba nelayan, kalau dorong ice breaking terus, orang mau waktunya cepat orang begitu. Oke, sepertinya selesai trompet lagi. Selesai Kak? Kayaknya selesai ini. Semua doa. Oke, Sudah Pak Ali sudah jawab Ali, nanti lanjut Pak Ali. Semua doa selesai orang. Semua doa ini ke Ali. Siap. Muncul semua muka-muka ini. Oke, Kali pimpin doa dulu. Kali. Ya. Oke. Pimpin doa. Coba pimpin semua pimpin. Tapi doa masing-masing. Ayo, Kali cepat Kali. Alhamdulillah. Oke, siapa? Ya, Oke, alhamdulillah. Kita telah melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan yang baik. Kemudian semua bisa sehat walafiat. Amin. Saling doa mendoakan. Karena ini cuma di layar ini. Tidak tatap muka. Cuma tatap muka lewat layar. Oke. Jadi untuk memfokuskan pikiran, mari kita sejenak untuk ini. Ini so muncul terima kasih ini. Sudah selesai. Oke, dengan memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah memfokuskan pikiran, kosongkan pikiran, dan saya mengajak kepada kita semua agar kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai di akhir kegiatan nanti sampai bulan Desember. Amin. Oke. Ingat envelope poli dia. Untuk selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran dan kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Keras dulu. Oke, terima kasih kakak semua sudah di penghujung materi. Terima kasih. Saya sudah presentasi dulu. Foto Kak. Sekian saya.
Mudah-mudahan kita ketemu di tatap maya berikutnya, persiapan rencana tindak lanjut. Itu berupa Amin. program sekolah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim di grup dulu Kak.